Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Francisca Noni Muktiningtyas, dan rekan saya Ari Susilowati. Akan menjelaskan materi bab 1 tentang mengenal sistem operasi. Yang pertama menjelaskan adalah saya, kemudian nanti akan disusul oleh rekan saya. Yang pertama, pengenalan sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. A. Definisi sistem operasi. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Fungsi penting sistem operasi adalah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari keliru atau error dari penggunaan komputer yang tidak perlu. B. Sasaran sistem operasi. 1. Kenyamanan, yaitu membuat penggunaan komputer jadi lebih nyaman. 2. Efisien, yaitu agar penggunaan sumber daya sistem komputer dapat digunakan secara efisien. 3. Mampu berevolusi, yaitu dalam membangun sistem operasi mungkin lebih mudah dalam pengembangan, pengujian, serta penggunaan sistem-sistem yang baru. C. Sejarah sistem operasi. 1. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama adalah awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. 2. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, fungsi sistem operasi telah ada, yaitu FMS dan IBSJS. 3. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus dan multi-programming melayani banyak program sekaligus. 4. Generasi keempat pasca tahun 1980-an. Di generasi keempat sistem operasi sudah digunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini telah ada Graphical User Interface atau GUI, yaitu antarmuka pengguna komputer yang berbasis grafis dan sangat nyaman. D. Layanan sistem operasi. 1. Pembuatan program, yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrogram untuk menulis program. 2. Eksekusi program, yang berarti instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama, perangkat-perangkat, masukan atau keluaran, dan berkas harus diinisialisasi, serta sumber daya yang ada harus disiapkan. Semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. 3. Pengaksesan I/O device, artinya sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali agar pemrogram dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. 4. Pengaksesan terkendali terhadap berkas, yang artinya disediakannya mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. 5. Pengaksesan sistem, artinya pada pengaksesan digunakan bersama atau shared system. 6. Fungsi pengaksesan, yaitu menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakai serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya. 7. Deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan, yaitu jika muncul permasalahan pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan. 8. Akunting, yang artinya sistem operasi harus bisa mengumpulkan data statistik penggunaan beragam sumber daya dan memonitor parameter kinerjanya. Struktur komputer. Struktur sebuah sistem komputer dibagi menjadi satu sistem operasi komputer. Saat ini sistem komputer multiguna terdiri dari CPU atau Central Processing Unit serta sejumlah device controller
yang dihubungkan melalui bus yang menyediakan akses ke memori. Pada saat pertama kali dijalankan atau pada saat boot, terdapat sebuah program awal yang mesti dijalankan. Program awal ini disebut program bootstrap. Program ini berisi semua aspek dari sistem komputer, mulai dari register CPU, device controller, sampai isi memori. 2. Struktur I/O. A. Interupsi I/O. Untuk memulai operasi I/O, CPU meload register yang bersesuaian ke device controller. Sebaliknya, device controller memeriksa isi register untuk kemudian menentukan operasi yang harus dilakukan. Pada saat operasi I/O dijalankan, ada dua kemungkinan, yaitu Synchronous I/O dan Asynchronous I/O. Pada Synchronous I/O, kendali dikembalikan ke proses pengguna setelah proses I/O selesai dikerjakan, sedangkan Asynchronous I/O kendali dikembalikan ke proses pengguna tanpa menunggu proses I/O selesai. B. Struktur DMA. Direct Memory Access atau DMA, sesuatu metode penanganan I atau O, di mana device controller langsung berhubungan dengan memori tanpa campur tangan CPU. Setelah menset buffers, pointers, dan counters untuk perangkat I/O, device controller mentransfer blok data langsung ke penyimpanan tanpa campur tangan CPU. DMA digunakan untuk perangkat I/O dengan kecepatan tinggi. 3. Struktur penyimpanan. Program komputer harus berada di memori utama atau RAM. Untuk dapat dijalankan, memori utama adalah satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Program dan data secara keseluruhan dapat disimpan dalam memori utama secara permanen. Namun hal ini tidak mungkin karena ukuran memori utama relatif kecil untuk dapat menyimpan data dan program secara keseluruhan. Memori utama juga bersifat volatil sehingga tidak bisa menyimpan secara permanen, dan apabila komputer dimatikan maka data yang tersimpan di memori utama akan hilang. A. Memori utama. Memori utama dan register adalah tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Oleh karena itu, instruksi dan data yang akan dieksekusi harus disimpan di memori utama atau register. Register yang terdapat dalam prosesor dapat diakses dalam waktu one clock cycle. Hal ini menyebabkan register merupakan media penyimpanan dengan akses paling cepat bandingkan dengan memori utama yang membutuhkan waktu relatif lama. Untuk mengatasi perbedaan kecepatan, dibuatlah suatu penyangga atau buffer penyimpanan yang disebut cache. B. Magnetic disk. Magnetic disk berperan sebagai secondary structure pada sistem komputer modern. Magnetic disk disusun dari piringan-piringan seperti CD. Kemudian permukaan piringan diselimuti oleh bahan-bahan magnetik. Permukaan dari piringan dibagi menjadi tracks yang memutar, yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa sektor. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.